ngapain? Ngejoprok di situ mana anak-anak? Nah. Bang Sis, Bang Sis. Wih adalah pagi-pagi temput udah repot sendirian ini lur. Lagi ngapain? Ngejoprok di situ mana anak-anak? Ini belanjaan saya pada jatuh-jatuh ditabrak anak-anak. Oh, saya kira lagi cari kodok. Ya masa kodok di sini? Mau kemana Dul? Mau panen daun talas. Oh, daun talas. Talasnya nggak dipanen Dul. Enggak, ini cuman buat stor daun talas doang, mau buat olahan. Boleh nggak saya ikut Dul? Mau ngapain teh? Minta talasnya. Talasnya cuma talas batang sih, kalau talas bawahnya kecil-kecil. Nggak apa-apa lah Dul, buat dimasak nih. Yaudah yuk. Sekarang ini aku berada di Kampung Tanjung Kulon, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Di sini, daun talas menjadi salah satu komoditas penunjang ekonomi warga. Potong daun talas yang usianya udah cukup tua. Ciri-cirinya, daunnya lebar dan besar. Warnanya juga sudah agak menguning. Tanaman talas yang tumbuh di sini namanya talas beneng, singkatan dari besar dan koneng alias kuning. Dul, udah penuh nih. Talasnya mana? Oh iya ya. Ntar, aku ambil talasnya dulu ya. Saya tunggu di sini ya Dul. Ya. Ukuran tanaman talas ini memang besar jika dibandingkan dengan jenis talas lokal pada umumnya. Lur, umbi talas beneng ini dapat muncul sampai ke atas permukaan tanah, menyesuaikan tinggi pohonnya. Bentuk yang mirip batang pohon membuat talas beneng sering juga disebut dengan nama talas batang. Wah, Neng, nih. gede banget Dul. Masukin aja Dul. Makasih ya. Kuat nggak teh segini? Kuat Dul. Oh iya. Emang mau dimasak apa sih teh? Kurang tahu nih. Kayaknya mau dibuat opor deh Dul. Oh, yaudah. Nanti kalau saya selesai dari UMKM, nanti saya bantu-bantu deh. Iya, nanti datang ya Dul. Ya. Daun talas yang aku cari ini bukan untuk aku masak yo. Daunnya aku kumpulkan terlebih dahulu sebagai bahan baku olahan UMKM. Daun talas baru hasil petikan ini masih harus disimpan atau diperam terlebih dulu sampai warna hijaunya berubah jadi kuning. Di sini ada saung Kang Arif yang rutin memanfaatkan daun talas beneng jadi lebih bernilai. Daun yang sudah berwarna kuning akan dibuang bagian tulang tengahnya. Sini dulu. Kasih. Ada bisa bantu teh? Nggak ada. Oh, bantu dulu ya. Ini udah cukup. Belum. Iya. Bawa ini aja nih. Oh iya. Langsung dirajang. Langsung dirajang nih teh? Iya. Gulungan daun talas beneng selanjutnya masuk ke proses perajangan. Dengan mesin iris otomatis ini, pekerjaanku jadi lebih praktis lur. Daun akan teriris lebih cepat dengan ukuran yang seragam. Lanjut lur, daun basah yang sudah terpotong bisa lanjut dijemur. Udah garing, Mang? Udah, mantap. Garing. Oh iyo, proses penjemuran bisa berlangsung beberapa hari, tergantung dari faktor cuaca. Daun talas yang sudah kering biasanya dipakai untuk kebutuhan industri bahan pangan,
atau minuman teh. Selain itu, daun talas juga biasa digunakan untuk pengganti daun tembakau bagi kalangan tertentu. Pak, saya tinggal dulu ya Pak ya. Iya, dulu. Wah, ini kalau gak buru-buru ngurus daun, Teh Emput pasti bakal kerepotan buat ngolah umbi talas bening. Umbi batang talas bening terbilang berat dan padat. Lapisan kulitnya tebal dan getahnya bisa bikin kulit terasa gatal. Teh, Iya. udah dikupas? Belum nih, gatal-gatal tuh. Ya emang getahnya gatel Teh. Iya. Udah, biar aku yang lanjutin aja. Aku mau siapin bumbu dulu ya. Oh iya Teh. Tenang aja Teh, umbi talas bening biar aku urus. Berhubung besar, aku potong umbi talas beningnya jadi kecil-kecil dulu ya Lur. Gak usah takut Lur, selama benar penanganannya, umbi talas sangat aman untuk dimakan. Setelah lapisan kulit luar terkelupas, cuci bersih talas dengan air mengalir. Lur, ada tips nih. Gimana caranya masak umbi batang nih supaya nggak gatel. Nah, caranya nih setelah dicuci dengan air bersih, cuci kembali dengan air garam. Nah, fungsinya supaya kandungan oksalat yang ada di getahnya itu dia larut dan tawar. Boleh dicoba. Lanjut Lur, umbi talas bening yang sudah bersih siap untuk diolah. Tadi Teh Emput bilang dia mau bikin inovasi opor dari talas bening Lur. Supaya lebih empuk, aku kukus talas sekitar 30 menitan Lur. Oh iya, selagi aku mengurus umbi talas bening, Teh Emput mulai meracik bahan dan bumbu. Ada bawang, kunyit, jahe, terigu, tahu, dan masih banyak bumbu pelengkapnya. Ulek semua bumbu inti sampai halus. Bawang, kunyit, jahe, ketumbar, kemiri, dan lainnya. Kalau untuk bawang bombay, cukup diiris untuk perkuat aroma bumbu. Jangan lupa tomat biar kuahnya lebih segar. Sip lah, serai dan selebihnya digeprek aja ya Lur. Teh, nih udah aku kukus Teh adunya. Gimana kalau kita bikin boba aja dulu? Buat boba? Iya. Oh, boleh. Nanti saya bantuin potong-potong dulu. Oh, ya. Gak nyangka aku Lur, boba yang biasanya jadi pelengkap minuman manis kekinian mau diolah jadi campuran sayur opor sama Teh Emput. Untuk opor yang satu ini, yo jelas beda toh. Ada bobanya gitu loh. Aslinya Lur, boba terbuat dari bola-bola tepung tapioka. Untuk membuat boba talas bening ini, bahan tepung tapioka jelas gak bisa dihilangkan. Aku juga pakai ekstra bubuk jeli atau agar-agar supaya hasilnya lebih kenyal dan juga padat. Remas-remas talas bening kukusnya sampai lembut dan tercampur rata ya Lur. Sementara untuk sisa talas yang ada, lanjut dipotong dadu untuk pelengkap isi opornya. Oh iyo, untuk bobanya tidak lupa aku percantik dengan sentuhan warna. Aku bikin yang banyak dulu yo. Udah jadi tuh, Dul. Tinggal dikit Teh. Ya udah tinggal aja, Dul. Oh iya Teh, aku tinggal dulu ya. Iya. Panaskan minyak, tumis bawang bombay sampai harum. Kalau sudah, masukkan bumbu halus dan oseng-oseng supaya tidak jadi langu. Tuang air segera sebelum bumbunya gosong.
Jangan lupa sebelum mendidih masukkan boba talas beningnya sekalian yo. Lanjut yo, bukan opor namanya kalau gak pakai santan untuk kuahnya. Hidangan kuah bersantan inilah yang identik dengan aneka masakan hari raya Lebaran, lur. Sip lah, tinggal tunggu sampai matang yo, lur. Ini dia hasilnya, lur. Opor boba talas bening. Gimana? Menggiurkan bukan? Gak ngira aku, lur, ternyata boba juga enak kalau dimasak seperti ini. Padat dan kenyal dengan kuah opor yang gurih dan juga kental. Jos gandos, lur. Lur, aku lagi sibuk-sibuk nih di pabrik beras. Soalnya pesanan juragan-juragan toko beras lagi rame-ramenya. Wih, menyala bosku. Lumayan toh, kalau pesanan banyak, persenanku juga makin besar. Dul, udah Dul, bantuin Mas Haji saja di depan. Oh, ya Pak. Wis, angkut-angkut beras beres. Apalagi yo yang bisa aku bantu? Bang Ajis, Ya. ada yang bisa dibantu nggak ya? Oh itu ya, tolong diikat ya. Ini? Ya ya. Oh, ya. Gimana sih Bang Ajis? Nul. Bang Ajis ngapain? Ngangkat karung belum diikat. Udah kan tadi diikat. Walah, Bang Ajis, piye toh? Nggak hati-hati Tadi banget. kirain udah diikat Kak tadi. Ada yang benar makanya. Ya Dul, maaf ya. Udah sarapan belum tadi? Belum Dul. Minum air putih. Maaf ya Dul ya. Maaf. Ya wis. Udah yuk Bang, lanjut antar beras buat pesanan Kak Silky. Diikat ya. Kalian. Iya, sabar. Astaga Dragon, Bang Ajis, nanya mulu. Lamaan Dul. Sabar. Talinya pendek ini. Udah ya. Sabar belum? Oh, Sabar kenapa sih? Iki kan juga lagi dikerjain toh. sabar nih tinggal satu iketan. Dah. Bang Ajis. Bang Ajis. Tunggu. Walah, Bang Ajis, yo piye toh? Aku malah ditinggal. Bang Ajis. Bang, tungguin. Bang Ajis. Dul, pegangan Dul, nanti jatuh nanti. Dan gundul diam ya. Aduh, apes. Mana Bang Ajis gak denger lagi lur. Pasti helmnya kedap suara iki. Aduh Gusti, ngos-ngosian aku. Bang Ajis tuh bangetan banget ya. Sama aku gitu banget. Kenapa? Tadi dituang gabah, terus ditinggal. Terus panggil-panggil. Udah bisa bilang Dul, udah siap Dul, udah bilang gitu. Yang siap itu iketannya Bang, saya belum naik.
Walah bang, kebangetan. Udah kayak film aja aku. Ngejar di kau tak tertangkap. Udah di... Kenapa ribut-ribut? Ini kak, Bang Aziz sentimen sama saya. Udah kalau gitu Jess beresin itu ke belakang. Dul, udah baik nih bantuin saya masak. Ya, duluan Bang. Nanti saya bantuin nanti. Loh, aku diajakin masak-masak sama Kak Silky. Katane masakan hari ini kayak erwa-erwa gitu. Wah, kira-kira menunya opo yo? Wis lah, biar tak bantu dulu. Kak, apa yang bisa dibantu Kak? Ini Jepangnya tolong dibersihkan dulu, kemudian duri-durinya itu dihilangin. Oh, ya Kak. Loh, ternyata Kak Silky mau masak Jepang, bumbu marinara. Kalian tahu ndak loh, Jepang tuh opo? Sini-sini ngumpul, biar tak kasih info. Pada dasarnya, Jepang adalah jenis dari labu siam. Tapi, Jepang adalah sebutan bagi labu siam berduri yang ada di Pulau Lombok, lur. Labu jenis ini tidak mudah ditemukan karena tidak terlalu populer dibudidayakan dibandingkan dengan labu siam kulit halus. Padahal, di luar negeri, labu jenis ini lebih disukai loh. Soalnya memiliki rasa lebih manis dan daging yang lebih padat dari jenis labu siam lainnya. Ukurannya juga lebih besar-besar. Ada dua warna labu Jepang, hijau dan putih. Unik toh? Aku aja jarang lihat labu siam warna putih. Apalagi ada duri ini. Tapi ingat, seperti jenis labu siam lainnya, labu Jepang juga punya getah yang harus dihilangkan sebelum diolah yo. Oh iya, Kak Silky juga menyiapkan bumbu lainnya lur. Pertama-tama, Kak Silky menghaluskan bawang putih dan cabai rawit. Kak Silky pasti tahu nih kalau aku suka pedes. Lalu Kak Silvi mengiris topping lainnya seperti bawang bombay, wortel, cabai merah, dan hijau serta paprika kuning. Wah, pasti ini warna-warni. Asik ya lur. Kak, nih sudah bersih Kak? Oh iya, kalau sudah bersih, minta tolong sekalian dikukus lalu ditumbuk. Oh iya Kak. Labu Jepang juga banyak air. Makanya kalau mau melembutkannya jangan direbus ya lur. Cukup dikukus aja. Sekitar 15 menit pasti sudah lembut kok. Nah, karena mau dimasak bumbu marinara, tak haluskan sekalian yo Kak Silky. Tuh, lihat, ditumbuk bentar aja, udah halus toh. Gimana Dul, udah selesai? Udah Kak, udah halus ini. Ya udah kalau gitu sini saya yang lanjutin masaknya. Oh iya Kak. Saya tinggal dulu ya Kak ya. Iya. Mengolah bumbu marinara sebetulnya ndak usah ribet-ribet lur. Cukup cemplang-cemplung aja, udah pasti jadi kok. Kayak gini nih, tumis bawang bombay hingga harum, lalu masukkan bumbu halus. Wih, aroma cabenya langsung nyes, pedes.
Kalau sudah, masukkan daging giling. Aduk sebentar, tambahkan jepangnya biar rasa pedasnya makin merata. Tambahkan saus sambal dan saus tomatnya. Jadi ada perpaduan rasa manis, asam, dan juga pedasnya. Jangan lupa dikasih bumbu rahasia ya lur, garam dan lada. Lanjut, tambahkan wortel dan paprika. Setelah wortel matang, tambahkan cabai hijau dan merah besar, lalu masak hingga matang. Lur, iki lo hasil kerja kerasku dan Kak Silky. Ciele. Labu Jepang bumbu marinaranya dipadu dengan nasi gurih merah muda. Wah, aku penasaran sama kombinasi keduanya. Tapi kok aku ndak diajak yo? Curiga aku. Wih, sentimen bener kan? Apa? Kakak juga kan? Giliran makan, ditinggalin. Aku nggak diajak. Ya udah, ayo kita makan bareng. Udah aja. Udah ketahuan, udah aja. Tadi nggak mau ajak-ajak giliran mateng. Oh sih. Sentimen. Wah, lur, ternyata rasanya yummy banget. Perpaduan rasa asam, pedas dari bumbu marinaranya nyatu banget sama manisnya labu siam. Rasanya pun nggak berat, justru ada sensasi segar yang menggugah selera banget. Apalagi dinikmati bareng nasi. Orang Indonesia banget deh. Jos gandos pokoknya. Mas, jamu dulu mas. Istirahat dulu, jamu dulu. Yuk, jamu sih, kasih. Mbak, aku jamu istimewa mbak. Biar gak cepet loyo mbak. Wih nak, langsung anget di badan. Ini jamu apa ini mbak? Jamu Purwaceng. Purwaceng. Oh, Oh, saya Kok baru denger ya saya Purwaceng? cuman kali baru yang lihat. Wah, masih ada yang yang tumbuh liar? Masih banyak. Itu kan yang paling bagus yang lihat. Oh, mas, saya tak cari Purwaceng dulu pak ya. Biar nanti tak bikinin makanan lah, mau minuman Purwaceng. Ya mas, orang mas, aku jualin ya. Oh, iya mas. Iya pak. Oh iya ya. Makasih pak ya. Iya iya. Aku jadi penasaran, seperti apa manfaat Purwaceng lainnya. Jauh mbak tempatnya mbak? Hati-hati ya mas. Yo. Gimana gue? Purwaceng ditemukan pertama kali di pegunungan Alpen, Swiss. Tanaman bernama Latin Pimprea purwajan ini termasuk tanaman perdu yang tumbuh liar.
Purwaceng hanya tumbuh subur di daerah ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi iklim dan tanah daerah Dieng, Jawa Tengah, membuat kualitas Purwaceng berbeda dibandingkan tempat lain. Purwaceng juga dikenal sebagai Gingsang Jawa karena khasiatnya. Konon, pada zaman kerajaan Hindu, raja-raja di Jawa kerap mengkonsumsinya untuk menambah stamina dan vitalitas mereka. Ada, Pak. Hasil beberapa penelitian juga menguatkan besarnya manfaat Purwaceng untuk kesehatan. Dari semua bagian tanaman yang paling berkhasiat adalah bagian akarnya. Yes. Iya, kita dapat banyak nih. Ini Mbak, dapat banyak Mbak. Wah, dapat dari mana itu? Itu di sana. Kebetulan saya punya ini yang udah kering ini buat nasi gudul ini. Ini Purwaceng juga. Makasih Mbak ya. Ya, tak tunggu dulu ya. Ya, Mbak. Makasih ya Mbak ya. Purwaceng kering akan kujadikan bubuk. Sudah tidak diragukan lagi kandungan baiknya. Salah satunya fitokimianya yang cukup tinggi. Tidak hanya kaum pria saja yang bisa mendapatkan manfaatnya. Purwaceng juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh bagi wanita. Tidak hanya itu, Purwaceng dipercaya mengobati masuk angin, melancarkan peredaran darah, mengurangi pegal linu, sampai antibakteri dan kanker. Bubuk Purwaceng tidak hanya bisa dinikmati melalui minuman atau jamu. Aku akan mencampurkannya dengan bahan-bahan corobikang. Adonan corobikang atau carabikang terbuat dari tepung beras, santan, dan vanili. Semuanya diaduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Gumpalan tepung akan membuat tekstur corobikang kurang menarik. Mbak, ini tepung Purwaceng Mbak, buat campuran kuenya Mbak. Oh ya, terima kasih. Oh iya Mbak. Selanjutnya, adonan dicampur dengan bubuk Purwaceng. Kue corobikang terkenal dengan bentuk dan warnanya yang cantik. Sebagai pewarna hijau alami, bisa menggunakan pandan. Daun pandan akan diambil sarinya. Bisa dengan ditumbuk seperti ini dan menambah air, kemudian disaring. Daun pandan tidak hanya membuat makanan berwarna cantik, tapi juga memberi aroma khas yang menggugah selera. Sari daun pandan dicampur dengan adonan corobikang. Sambil menunggu adonan, aku menyiapkan api untuk mencetak corobikang. Sebetulnya, bisa saja memanggangnya di atas kompor. Tapi dengan kayu bakar seperti ini, bisa mempertahankan aroma khas dari corobikang. Tuang adonan ke dalam cetakan. Agar tampilan corobikang menarik, tuang beberapa warna adonan silih berganti.
Mengangkat corobigang dari cetakan merupakan tahapan penting. Corobigang dibentuk menyerupai bunga mekar. Tahapan ini harus dilakukan selagi panas. Corobigang yang manis berpadu dengan rasa bubuk perwacang. Tidak hanya menambah nikmat, tapi juga menambah efek hangat pada tubuh. Paling pas dinikmati di cuaca dingin. Tahu gak Lur, sebenarnya mentok pandai terbang Lur, tapi gak jauh dan tinggi terbangnya. Mereka paling seneng jalan bareng kelompoknya dengan ekor yang bergoyang ke kanan ke kiri untuk mengimbangi tubuhnya. Maksudnya jalannya lenggak-lenggok Lur. Aku lagi di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Lur. Kali ini aku mau bantu Mas Dodi memberi makan mentok alias entok. Dul, tangkap tuh. Entok loro sing gede-gede. Buat diolah. Kasih Mbak Oki nanti. 2? Ya. Oh, ya. Oke, kita tangkap mentoknya Lur. Akhirnya dapet juga. Kalau sudah ketangkep, kudu dipegang kakinya biar gak bisa kabur lagi. Sekarang aku mau nangkep yang lainnya. Waduh, yang ini gak bisa diem. Harus kuat megangnya nih. Oke, mentok sudah aman di tangan. Lanjut diantar ke tempat Mbak Oki. Wah, jadi penasaran nih Ki. Mentoknya mau dibuat apa yo sama Mbak Oki? Wedalah, sembrono iki cah cilik-cilik. Kok aku malah ditabrak. Jadi kabur mentokku. Ono-ono wae iki. Aku jadi harus kerja 2 kali nangkep mentok. Untung ketangkep juga. Kalau enggak, repot aku nyari gantinya. Mbak Oki. Iya, Ndul. Ini Mbak, suruh ngantar entokin Mbak. Iya, aku minta tolong Apa lagi tuh, Mbak? Terus dipotong sama direbus. Disembelih Mbak? Iya, disembelih dulu. Oh, ya Mbak. Bisa sembelih dulu ya Mbak? Ya, makasih ya. Ya Mbak. Ternyata mentoknya mau diolah jadi masakan tradisional khas Nganjuk. Namanya mentok bumbu becek. Kalau aslinya sih pakai daging kambing. Tapi tak kira kalau diganti daging mentok juga tetap enak kok. Ya wis Mbak, langsung gaspol ngolah mentok supaya aku bisa cepet nyicipi rasane. Tak bantu bersihin mentoknya yo. Siapkan air panas supaya lebih mudah melepas bulunya.
Cukup pakai tangan saja, bulu mentok pasti bisa lepas. Kelihatannya mudah yo, padahal asli ini susah-susah gampang. Butuh kesabaran dan ketelitian. Oh iya, kalau masih agak susah nyopot bulunya, mentok bisa sambil dicelupin ke air panas lagi. Setelah bersih bulunya, keluarkan isi perutnya. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak daging atau unggas-unggasan nih supaya cepat empuk dan dagingnya lezat. Nah, caranya nih sebelum dipotong-potong, dagingnya dipijit-pijit dulu. Jadi pori-porinya buka dan dagingnya juga empuk. Boleh dicoba. Ingat lur, kudu dipijit-pijit supaya cepet empuk dan semakin jos rasane. Kalau sudah, mentoknya dipotong menjadi beberapa bagian lur, supaya lebih cepat matang dan bumbunya meresap sempurna. Kemudian dicuci sampai bersih yo. Bumbunya nggak bikin repot kok lur. Ulek bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada, dan garam. Sekalian kelapanya diparut yo. Kalau bumbu sudah agak halus, tambahkan biji pala, kapulaga, dan kemiri. Ulek lagi yo. Lanjut lur, masukkan jahe, kunyit, dan kencur. Ulek lagi sampai halus. Kol dan seledrinya dipotong-potong yo. Untuk lengkuas dan serainya cukup digeprek. Ojo lali, potong gula merahnya tipis-tipis. Kalau selesai marut kelapa, langsung diambil santannya. Sekarang aku mau merebus mentoknya. Harus 2 kali perebusan lur. Perebusan pertama untuk menghilangkan bau amis pada daging mentok. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak atau ngerebus entok supaya bau amisnya itu hilang. Jadi dalam rebusan pertama itu kita kasih jahe ya, supaya rasa amisnya dan bau amisnya itu hilang. Boleh dicoba. Aku pakai jahe biasa dan jahe merah. Selain menghilangkan bau amis, dijamin bisa membuat aroma dagingnya semakin nikmat. Dul, Ya, Mbak. wis mateng, Gong. Belum empuk, Mbak. Belum mendidih. Wis tinggalan tak teruske. Oh, gitu ya? Iya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Air perebusan pertama dibuang lur. Kalau perebusan yang kedua, airnya disimpan. Yang ini sudah jadi kaldu kuah mentok. Tapi mesti dipisahkan dulu daging mentok dan airnya yo. Saatnya tumis bumbu. Kalau sudah mateng dan aroma harum sudah tercium, tuangkan santannya. Kemudian masukkan gula merah. Sambil terus diaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya daging mentoknya. Masak sekitar setengah jam sampai daging empuk dan bumbunya meresap.